Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa man wala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Pertama sekali kita bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin atas segala limpahan rahmat dan serta hidayahnya yang kita dapat bersama-sama hadir pada kali ini dalam keadaan sehat walafiat. Salawat dan salam kita kirimkan hadiah buat Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Mudah-mudahan kita dengan membacakan salawat kepada beliau inilah kita dapat syafaat akhir kelak beliau pada nantinya. Amin amin ya rabbal alamin. Selanjutnya sebelum Bapak akan menyampaikan materi pelajaran pada kali ini, apakah semuanya hadir? Hadir. Apakah ada semuanya sehat? Apakah Sehat. Baik, alhamdulillah, karena kesehatan itu adalah nikmat terbesar setelah keimanan dan kehidupan. Baik, tidak memperpanjang kalimat, Bapak akan menyampaikan materi tentang perilaku dosa besar. Yaitu Bapak akan membacakan dua materi, yaitu antara liwat dan LGBT. Yang pertama itu liwat. Liwat kata liwat itu kata aslinya bukan bahasa Arab. Itu kata liwat berasal dari kata lut yang termasuk kata ajam atau asli bukan Arab. Liwat adalah suatu penamaan yang dinisbatkan kepada kaum dan kaumnya Nabi Lut karena yang pertama kali melakukan perbuatan itu adalah umat Nabi Lut. Jadi liwat itu adalah bukan berasal dari bahasa Arab tetapi bahasa asing. Itu sesuai dengan firman Allah Quran surat Al-A'raf. Para saudara adik silakan membacakan surat Al-A'raf. Para saudara seru. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lakum na'tuna rajali sahwatan minad dunni nisa Baik, terima kasih Pak Nasarul. Nanti itu sesungguhnya kamu mendatangi lelaki untuk melepaskan nafsumu kepada mereka, bukan kepada wanita. Malahan kamu mengira atau melampaui batas. Jadi maksud liwatnya adalah itu melepaskan nafsu kepada sesama jenis. Baik, kita lanjutkan kepada materi selanjutnya, yaitu dasar dua. Dasar keharaman liwat. Itu Allah menyebutkan perilaku liwat sebagai dijelaskan dalam surat Al-A'raf ayat itu dengan ayat 80 dengan sebutan fahish atau keji atau jijik sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala kepada saudara Sarul. Kita silakan membacakan surat Al-A'raf ayat 80. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Waludhani iza fa'alqawmi atatuna fahisatan ma sabaqtum biha minan alamin. Baik, terima kasih para Sarul. Yang artinya itu kami juga telah mengutus kepada kaumnya. Ingatlah dia berkata kepada kaumnya, apakah kamu mengerjakan perbuatan keji yang belum pernah dikerjakan oleh seseorang pun sebelum kamu di dunia. Itu perilaku liwat ini jelas. Maksudnya adalah perilaku liwat ini sudah ada sejak zaman Nabi Lut. Itu dia mengerjakan perbuatan keji yang belum pernah dikerjakan oleh seseorang pun sebelum kamu di dunia. Baik, selanjutnya
Adapun tentang kehalalan perbuatan yang termasuk dalam kategori fasid atau keji dijelaskan oleh Quran Surat Al-Araf ayat 33 sebagaimana berikut, yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Qul innama harrama rabbil fawahisha ma zaharu minha wa ma batan wal isma wal baghya bighairi haqqi wa an tusyriku billahi ma lam yunazzil bihi sultanan wa an taqulu 'ala Allahi ma la ta'lamun. Yang artinya katakanlah ya Muhammad, sesungguhnya Tuhanmu hanya menghalalkan segala perbuatan keji yang tampak dan bersembunyi, perbuatan besar, perbuatan melampaui batas tanpa alasan yang benar. Dia juga menghalalkan kamu mensekutukan Allah dengan sesuatu yang Allah tidak menawarkan bukti kebenaran untuk itu, dan menghalalkan kamu mengatakan dengan Allah apa yang tidak kamu ketahui. Maksudnya adalah yang demi Allah, sesungguhnya Tuhan menghalalkan segala perbuatan keji, termasuk riba itu, yaitu perbuatan dosa atau sejenisnya melampaui batas tanpa alasan yang benar. Baik, selanjutnya pada poin 3 itu dampak negatif riba. Yang pertama itu dikategorikan sebagai orang yang melampaui batas atau musyrikun. Sebagaimana firman Allah dalam Quran Surat Al-Alaq ayat 1 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Innakum la ta'tuna birrijala syahatan min dunin nisa bal antum qaum musyrikun. Yang artinya sesungguhnya kamu mendatangi laki untuk melepaskan nafsumu kepada mereka, bukan kepada wanita. Allah kamu ini adalah kaum yang melampaui batas. Maksudnya adalah melepaskan nafsu itu kepada sesama jenis, bukan kepada sesama lawan jenis. Yang B itu dilaknat oleh Allah. Perbuatan riba ini adalah sesuatu yang diharamkan oleh Allah atau dilaknat. Selanjutnya C, pasal ini lebih besar dirinya, yaitu hilangnya atau memutuskan perkembangan membiarkan manusia. Selanjutnya D, Allah menanamkan orang yang berliwat sebagai kaum perusak dan orang yang zalim. Jadi liwat ini adalah sifat yang berkecela atau merusak atau dengan orang zalim dan orang zalim. Baik, apakah Anda surat tentang liwat? Paham. Baik, kita lanjutkan kepada bagian B, itu eligibility, yaitu lesbian, gay, biseksual dan transgender. Yang pertama itu pergantian. Eligibility adalah singkatan dari lesbian, gay, biseksual, transgender. Eligibility merupakan perilaku yang menyebab bertentangan dengan hukum Islam dan sangat membahayakan bagi kehidupan manusia. Jadi eligibility ini adalah termasuk perbuatan yang dilarang oleh Allah dan merupakan perilaku dosa besar. Baik, kita lanjutkan. Pembagian bagiannya itu pertama, apa itu lesbian? Yaitu pasangan perempuan dengan perempuan. Artinya itu perempuan yang suka sama jenis dan wanita yang mencintai atau merasakan perasaan seksual sama jenis atau disebut sebagai wanita homoseksual. Itu wanita yang suka sama wanita atau sama jenis. Yang kedua itu baik, itu adalah laki-laki yang suka dengan laki-laki. Maksudnya adalah laki-laki yang mencintai atau mencintai sama jenis atau disebut dengan sama seperti lesbian, itu homoseksual. C itu biseksual, itu orang mempunyai sifat jenis kelamin yang perempuan atau sama tertarik. Maksudnya adalah sudah dia suka laki-laki sama laki, itu suka juga sama perempuan. Nah, selanjutnya itu yang B itu transgender, yaitu orang yang memiliki gender atau ekspresi gender yang berbeda dengan seksnya, yang dituju pada saat lahir. Jadi orang yang merubah sesuatu pada kelaminnya yang menentukan jenis. Baik, kita lanjutkan kepada selanjutnya. Dasar keharaman LGBT. Dasar keharaman LGBT, keharaman lesbian atau zina merujuk pada beberapa ayat Al-Quran, Quran Surat Al-Mu'minun ayat 5-7 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina hum li furujihim hafizun illa ala azwajihim
أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. Yang artinya dan orang yang menjaga keluarganya kecuali terhadap istri-istri mereka atau budak yang mereka miliki, maka sesungguhnya mereka dalam hal itu tercela. Sebab sering dibalik itu maka mereka itulah orang yang melampaui batas. Maksudnya adalah orang yang berhubungan dengan sesama jenis itu termasuk keharaman pada Allah perbuatannya. Dan selanjutnya surah An-Nisa surah Al-Afif kita bacakan baca lagi. Surah An-Nisa ayat 119. Terus 119 Bismillahirrahmanirrahim. Wala amrnahum wal bi ghairil haqq. Baik, terima kasih telah Rasul. Itu dan aku akan suruh mereka untuk membaca Allah, lalu mereka dengan rumahnya. Itu yang dijelaskan tentang orang yang membaca Allah. Itu baik dari segi kelamin atau ada lain. Itu yang menyebutkan artinya merubah ciptaan yang kita pada Allah. Baik, kita lanjut kepada selanjutnya. Dampak negatif LGBT. Yang pertama, itu perilaku akan dibiasakan Allah. Lesbian yang adalah perilaku menyimpang yang dilakukan oleh orang dulu. Jadi perilaku LGBT adalah perilaku yang menyimpang dan termasuk perbuatan dari anak dari Allah. Namun itu LGBT menimbulkan penyakit. Nanti pada LGBT tidak menyangkut pada penyakit jasmani, tapi juga menyangkut penyakit kejiwaan. Nanti itu merusak atau kehidupan sosial. Itu dampak perilaku LGBT terhadap kehidupan sosial lebih dahsyat dibandingkan dengan perbuatan zina. Baik, selanjutnya yaitu habis. Mungkin itu penyampaian dari Majelis Bapak akan menyampaikan kesimpulannya, yaitu terdapat kita hindarilah perilaku dosa-dosa ini, karena perbuatan itu adalah termasuk dari ambil anak dari Allah, baik itu perbuatan LGBT atau liwat. Yaitu perbuatan ini akan membuat kita terjerumus kepada hal-hal yang tidak diinginkan Allah dan melanggar perintah Allah. Jadi sekian yang dapat Bapak sampaikan. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.